Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a as-sifatil kamaliyat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa ma syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفيرا. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah pengajian, semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang maqalah pada malam ini yang kita bicarakan yaitu tentang orang yang tidak mengenal Allah. Jadi rupanya saudara-saudara sekalian, ada orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala walaupun sebenarnya dia itu orang Islam. Walaupun dia itu mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhannya, tetapi di dalam kajian ini kita akan tahu ada orang-orang yang belum secara hakikat mengenal Allah. Secara hakikatnya dia belum mengenal Allah secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama, ini diterima dari sebagian para hukama. Dulu pernah kita bicarakan bahwa hukama di sini adalah orang-orang yang tergolong arifin. Orang arif billah, orang-orang yang ma'rifatnya tinggi kepada Allah, itu disebut hukama. Yang dalam hal ini mereka termasuk kategori aulia Allah. Itulah hukama. Dari sebagian para hukama mengatakan ai atibba'il qulubi wa humul awliya. Bahwasanya tibba'il qulub, Tibail Qulub ini dokter hati. Bahwasanya dokter hati itu atau tabib hati itu wahumul aulia. Mereka itulah para aulia Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, ada tabib hati. Istilahnya di sini dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan ada dokter hati. Kenapa ada dokter hati? Karena kita maklumi dan kita ketahui bahwa yang namanya penyakit itu bukan hanya penyakit lahiriah, bukan hanya penyakit jantung, penyakit koreng, penyakit darah tinggi, diabetes, ya, dan sebagainya, bahkan kanker. Itu adalah penyakit jasadi, itulah penyakit lahiriah. Sebenarnya ada penyakit-penyakit batiniah. Nah, penyakit batiniah ini jauh lebih berbahaya bagi dirinya untuk kehidupannya. Karena kalau penyakit batiniah ini akan dibawa sampai ke akhirat. Kalau penyakit lahiriah, seberapa parah pun penyakitnya itu, dia kena kanker parah sampai stadium 4 umpama. Ketika meninggal selesai penyakitnya. Habis, karena yang terkena jasadnya saja. Diabetes, walaupun diabetesnya diabetes basah sampai kakinya borok dan sebagainya. Ketika dia wafat, selesailah penyakitnya. Tidak dibawa ke akhirat. Tidak dibawa. Tapi kalau penyakit hati ini, saudara, begitu pentingnya untuk kita ketahui, itu akan sampai dibawa ke alam barzah, sampai dibawa ke alam kubur. Apa contohnya penyakit hati itu? Hasud, dengki, sombong, ujub, riya, takabur, sum'ah, suka memfitnah. Itu akan dibawa semua. Karena penyakit-penyakit tadi berpersoalan terhadap dirinya, terhadap Allah, dan terhadap sesama manusia. Kalau orang yang terkena penyakit kanker, paling yang bermasalah dirinya saja kan.
Yang sakit dirinya saja, tapi tidak menimbulkan kesakitan bagi orang lain. Tetapi kalau penyakit-penyakit hati ini bisa menimbulkan bencana, kesulitan, musibah, bahkan persoalan-persoalan kehidupan bagi manusia-manusia yang lain, termasuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berbahayanya ketika persoalan-persoalan itu timbul dengan sesama manusia, maka akan terbawa sampai ke akhirat persoalan itu sebelum persoalan itu terselesaikan di dunia. Itulah bahayanya penyakit hati. Makanya dokternya pun nggak sembarangan. Ya, dokternya pun tidak sembarangan untuk mengobati penyakit hati ini. Harus dari kalangan orang-orang arif billah, orang-orang ahli ma'rifat yang mengenal Allah. Mereka itulah para wali-wali Allah. Hanya mereka lah ya, yang bisa mengobati penyakit hati. Kenapa demikian? Karena batinnya mereka sudah mendapat cahaya ilahiyah, sudah mendapat nur ilahiyah, sehingga batinnya lebih tajam untuk bisa menembus kepada batin manusia yang lain. Ya, penyakit hati itu adanya di dalam batin. Makanya ini hanya bisa diobati oleh orang yang memiliki pandangan batin yang tajam. Kalau orang yang tidak memiliki pandangan batin yang tajam, sulit untuk bisa menembus batin seseorang. Ya, karena itulah alat deteksinya. Kalau penyakit lahiriah bisa dilakukan dengan scan, dengan ronsen, dengan USG, dengan macam-macam lah alat kedokteran. Nah, di dunia ketabiban ruhani namanya ini, ketabiban ruhani. Scan-nya tidak lain adalah ketajaman basirah dari orang-orang yang dianugerahi oleh Allah cahaya ketuhanan tadi. Nah, di scan-nya dengan cahaya basirah tadi, dengan nur ilahiyah. Karena persoalan batin. Nah, para wali yang sudah ma'rifatnya tinggi kepada Allah, dia memiliki basirah yang tajam. Dengan basirah yang tajam itulah maka dia bisa men-scan, ya, meradar penyakit apa yang ada dalam diri manusia. Itulah tabibnya, ya. Itulah tabibnya. Oleh karena itu kita walaupun kita bukan tabib, tapi kita mestilah untuk mengenal sedikit demi sedikit tentang ilmunya, tentang bahaya-bahaya apa yang bisa ditimbulkan dari persoalan-persoalan ruhaniyah tadi, sehingga paling tidak kita bisa mengoreksi diri kita, mawas diri dan memperbaiki diri kita secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, untuk menjadi lebih baik ke depan, tidak terlalu parah. Ya, mudah-mudahan dengan hidayah dari Allah kita bisa menjadi orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, berkaitan dengan orang yang tidak mengenal Allah, di sini dikatakan bahwa man tawahhama anna lahu waliyan aula min Allah. Barang siapa mereka-mereka yang merasakan di dalam dirinya waliyan aula, ada orang yang lebih. Barang siapa orang-orang yang merasakan bahwa ada orang yang lebih utama min Allah, daripada Allah, selain Allah, qalat ma'rifatuhu billah, maka orang tersebut sedikit mengenalnya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa ada orang yang lebih utama untuk menolong dirinya dibandingkan dengan Allah, maka ia menunjukkan orang itu sedikit ma'rifatnya kepada Allah. Orang ini tidak mengenal Allah, gitu, tidak mengenal Allah. Wal makna, dengan makna man dhanna anna lahu nasiran aqraba min Allah. Barang siapa orang yang beranggapan bahwasanya ada orang lain atau seseorang yang menolong, lebih dekat pertolongannya dibandingkan dengan pertolongan Allah, wa aksara nusran minhu, dan lebih banyak pertolongannya kepadanya dari kalangan manusia ini, fa innahu lam ya'rifillah ta'ala, maka sesungguhnya itu menunjukkan orang itu tidak mengenal Allah Ta'ala. Nah, itu pengertiannya. Jadi apabila seseorang punya anggapan bahwa saya selamat ini ditolong oleh seseorang, oleh orang lain, saya punya
banyak uang karena orang lain. Usaha saya maju karena si A. Misalkan seperti itu. Saya sembuh penyakit karena si Anu. Bahkan dia menganggap bahwa makhluk ini, orang ini lebih banyak pertolongannya dibandingkan dengan Allah, atau lebih dekat pertolongannya dibandingkan dengan pertolongan Allah. Ini menunjukkan orang itu tidak mengenal Allah, karena lebih berorientasi kepada makhluk. Dia memandang makhluk lebih utama dibandingkan dengan Allah. Padahal saudara sekalian, sesungguhnya apa yang terjadi itu adalah qudrat dan iradat dari Allah. Kita ditolong oleh seseorang karena Allah menghendaki kita ditolong oleh orang itu. Allah gerakkan orang itu untuk menolong kita. Kalau Allah tidak menggerakkan hati orang itu untuk menolong kita, maka orang itu tidak akan menolong kita. Ini tauhidnya ke sana. Sehingga ketika terjadi pertolongan itu, langsung hatinya memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bersyukur dan memuji kepada Allah, barulah kita berterima kasih kepada manusia. Harus kita juga. Karena bersyukur itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi bersyukur juga kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Berterima kasih. Bahkan tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah apabila orang itu tidak tahu terima kasih kepada sesama. Itu bukan orang yang bersyukur. Di dalam bab syukur sudah dibahas dulu itu, bahwa salah satu ciri orang yang bersyukur adalah dia pandai bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau orang misalkan saya sudah bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak berterima kasih kepada orang yang membantu kita, itu tidak bersyukur kepada Allah. Itu bukan orang yang bersyukur. Ya. Jadi orang yang pandai berterima kasih, yang tahu diri, yang istilahnya tidak kacang lupa kulitnya, gitu. Nah itu berarti orang yang bersyukur kepada Allah. Dan syukurnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Ya. Nah di sini tadi dikatakan bahwa yang lebih utama adalah tentu saja kita bersyukur dan berterima kasih, mengenal Allah terlebih dahulu, baru kemudian kepada makhluk. Ketika terjadi apapun, terjadinya pertolongan, terjadinya bantuan, terjadinya kebahagiaan, kesuksesan dalam segala kehidupan kita, termasuk dalam usaha, maka yang teringat pertama kali di hatinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang membuat saya sukses dalam usaha ini. Bahwa Allah lah yang membuat saya sehat. Bahwa Allah lah yang membuat hidup saya mudah. Ke sana. Baru setelah itu kepada hamba Allah. Kepada siapa yang telah menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah kepada kita, ya. Gitu. Jangan lupa, ya jangan lupa, ya, kepada wasilah tadi. Karena dengan wasilah orang itu, maka kita menjadi terselesaikan hidup kita, terbantu diri kita dan sebagainya. Nah itu, ya. Wa man tawahhama anna lahu aduwan min nafsihi, dan barang siapa yang beranggapan anna lahu, bahwasanya aduwan, bahwasanya musuh dirinya, ya, itu lebih besar min nafsihi dibandingkan dengan nafsunya, qalat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka orang itu tidak mengenal tentang nafsu yang ada pada dirinya. Ini persoalan musuh. Jadi barang siapa orang yang menganggap bahwa ada musuh yang lebih dahsyat, yang lebih angker, yang lebih berat dibandingkan dengan nafsunya, maka sesungguhnya orang ini tidak mengenal tentang nafsu yang ada pada dirinya. Ya. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya nafsu terbesar pada manusia itu adalah musuh terbesar pada manusia itu adalah nafsu yang ada pada dirinya. Itu musuh terbesar. Jadi bukan manusia. Sehebat-hebatnya musuh dalam kehidupan kita yang berbentuk manusia, itu tidak seberapa dibandingkan dengan nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Musuh yang terbesar bagi kita adalah nafsu kita. Hawa nafsu, itulah musuh terbesar. Jadi apabila orang menganggap bahwa saya punya musuh besar,
yang berbentuk manusia. Tetapi dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada musuh yang harus dia perangi. Berarti dia tidak mengenal tentang dirinya, tidak mengenal tentang nafsu yang ada pada dirinya. Itu dikatakan demikian. Ai wa man dhanna anna lahu aduwan, yang diartikan di sini barang siapa orang yang dzon, yang berprasangka anna lahu aduwan, bahwasanya ada musuh di dalam dirinya, aqwa yang lebih kuat, bahwa ada musuh yang lebih kuat min nafsihi, dibandingkan dengan nafsunya yang berbentuk amarah wal lawamah, nafsu amarah dan lawamah. Fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka sesungguhnya dia tidak mengenal tentang nafsu yang ada pada dirinya. Nah itu. Jadi di sini ada dua nafsu, saudara, yang amat rendah, yang disebut dengan nafsu amarah dan nafsu lawamah. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ulumuddin disebutkan di situ ada beberapa tingkatan nafsu. Nafsu yang terendah yang ada pada manusia adalah nafsu amarah. Kemudian nafsu yang lebih tinggi lagi adalah nafsu lawamah. Kemudian naik lagi nafsunya nafsu mulhimah. Naik lagi nanti nafsunya nafsu mutmainnah. Baru kemudian nafsu radiyah dan mardiyah. Nah, nafsu yang sangat berbahaya itu adalah nafsu amarah dan nafsu lawamah. Ini nafsu yang sangat rendah. Jadi apabila orang berada di dalam tingkatan dua nafsu ini berbahaya kehidupannya. Tidak akan menemukan ketentraman dan ketenangan. Begitu juga dalam hal ibadahnya, banyak cedera, banyak cacat, ya, banyak sia-sia nanti dari sisi pahalanya. Apabila nafsu amarah dan nafsu lawamah ini menguasai dirinya. Allah sudah mengatakan bahwa salah satunya adalah inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Nafsu amarah ini nafsu yang paling rendah. Amarah ini bukan marah, ya, tapi nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Nafsu yang senantiasa mengajak kepada kemungkaran, kesesatan. Itu nafsu amarah. Setiap manusia memiliki nafsu itu. Karena ketika dilahirkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan ke dalam dada manusia itu sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Jadi Allah lengkapi, selain akal, Allah lengkapi juga dalam kehidupan manusia itu, dalam rohani manusia itu, akal dan nafsu. Akal dan nafsu. Dalam Ihya Ulumuddin dan kemudian dalam Minhajul Abidin sudah dibahas dengan tuntas tentang itu. Ada dua nafsu di situ yang paling berbahaya. Amarah ini senantiasa mengajak keburukan. Memang begitu sifat amarah, sifat nafsu amarah. Jadi kalau kita ada geretes hati yang mengajak, ya, bukan manusia yang ngajak, tapi hati kita sendiri cenderung kepada keburukan, kemaksiatan dan kejahatan, itu berarti kita sedang dikuasai oleh nafsu amarah. Hati-hati di sini. Begitulah memang sifat nafsu amarah. Kenapa ditanamkan sebagai ujian bagi manusia? Mampu nggak dia untuk memerangi hawa nafsu? Makanya Rasulullah SAW ketika sepulang dari perang Badar ini merupakan perang yang sangat dahsyat dengan jumlah pasukan yang tidak imbang. Pasukan Rasulullah SAW 313 melawan pasukan musuh yang hampir 1000 lebih dengan persenjataan dan kendaraan yang kuat-kuat. Secara lahiriah, secara perlengkapan tidak seimbang. Tetapi Allah memenangkan Nabi dengan para sahabat, dengan pertolongan para malaikat. Itulah peperangan yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban. Tetapi sepulang dari perang Badar itu Rasul mengatakan raja'na ila jihadil akbar ila jihadil asghar. Raja'na ila, jadi kita telah pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Apakah itu jihad yang besar itu? Ya, jihadul nafs. Jadi jihad melawan hawa nafsu, itu adalah jihad yang paling besar, peperangan yang paling besar. Kenapa demikian? Karena kalau peperangan melawan manusia itu ada batas waktunya, tidak terus-terusan. Tetapi perang melawan hawa nafsu ini terus-menerus sepanjang hayat kita, sampai akhir kehidupan baru selesai. Ketika jasad diusung menuju ke kuburan, baru perang melawan hawa nafsu selesai. Itulah jihad akbar. Jadi tidak ada ininya, tidak ada batasnya kecuali kematian. Ya.
Jihad melawan hawa nafsu. Maka dikatakan di sini bahwa musuh yang terbesar adalah nafsu. Kenapa? Karena melalui nafsu inilah setan berkendaraan. Setan mengendarai nafsu manusia. Nafsu manusia yang dikuasai oleh amarah itu diperbesar oleh setan. Makanya bagi orang yang berada dalam peringkat nafsu amarah dan lawamah ini rentan untuk dipengaruhi oleh setan. Karena setan gemar di situ. Bahkan di dalam Minhajul Abidin sudah dibahas dikupas tuntas dalam Minhajul Abidin dalam kajian kita yang lalu pernah itu. Beberapa tipuan, ada 7 tipuan daripada setan. Luar biasa. Ketika seseorang lolos daripada tipuan pertama, maka setan lakukan dengan tipuan yang kedua sampai 7 tipuan. Luar biasa. Setan itu liciknya di situ. Sehingga manusia banyak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia telah tertipu oleh setan dengan berkendaraan nafsu yang ada dalam diri manusia. Jadi nafsu ini memang sudah pemberian Allah dan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Nafsu ini ibarat kuda liar. Kalau kita mampu mengendalikannya, menjadi nafsu minimal mulhimah. Bagi orang yang beriman, yang rajin ibadah, minimal memiliki nafsu mulhimah. Kalau nafsu lawamah ini, amarah tadi mengajak kepada keburukan. Kalau lawamah ini nafsu yang masih mencela dirinya. Jadi masih angot-angotan gitu. Masih angot-angotan. Kadang hade, kadang goreng, kadang benar, kadang salah. Ketika benar dia anteng, ketika dia melakukan salah dia mencela dirinya. Ya Allah, saya kemarin salah, ya Allah, astagfirullahaladzim, salah lagi. Kan besoknya benar lagi, salah lagi. Nah ini orang ini yang bolak-balik antara benar dan salah, itu berarti masih pada posisi nafsu lawamah. Tetapi mencela dia, bukan asyik. Kalau asyik berarti tidak di nafsu amarah. Artinya kalau orang itu masih asyik melakukan kemaksiatan dan dia tidak merasa menyesal ketika melakukan kemungkaran, kejahatan, berarti dia dikuasai oleh nafsu amarah. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia rasa menyesal, tapi belum bisa menguasai nafsunya, masih sering terulang, berarti orang itu berada dalam nafsu lawamah. Kenapa lawamah? Masih ada rasa sesal. Kalau yang tidak ada rasa sesal sama sekali itu nafsu amarah. Nafsu yang paling rendah mendekati nafsunya binatang. Mendekati nafsunya binatang. Nah kalau nafsu mulhimah ini nafsu yang sudah mendapat ilham. Ya, mulai ada pencerahan. Nafsu yang sudah mendapatkan pencerahan dengan ilmu, pencerahan dengan hidayah, sehingga terkontrol dia. Masih ada gerentas hatinya ingin melakukan kemaksiatan, tapi nggak jadi. Nah gitu, nggak jadi. Tapi gerentas untuk maksiat masih ada, masih ada. Gerentas hati, kecenderungan untuk melakukan kemungkaran masih ada, tapi dengan ilham tadi, ilham ilmu dan cahaya tadi, dia tidak jadi melakukannya. Tapi selalu berulang seperti itu. Mulhimah. Makanya ahli-ahli ibadah, orang-orang yang beriman, paling rendah adalah di nafsu mulhimah. Insya Allah masih selamat. Di atas itu semua, nafsu yang selamat, yang dijamin kehidupannya tenang dunia akhirat adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang. Seperti mana Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah dengan kalimat yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang memiliki hati yang tenang atau nafsu yang tenang. Irji'i, datanglah. Kemarilah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, ke dalam keridhaanmu, dalam keadaan diridhoi, ke dalam Tuhanmu. Mendekatlah kepada Aku, kata Allah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke sini bersama hamba-hamba Aku yang lain. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang,
yang akan dipanggil oleh Allah untuk bergabung dengan hamba-hambanya yang sholat, dengan orang-orang pilihan. Bahkan Allah panggil dia masuk ke dalam surga Jannatun Naim, dalam surganya Allah, dalam keadaan ridho. Dia ridho kepada Allah, mardiyah, dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja di atas itu adalah nafsu radiyah dan mardiyah. Ini adalah nafsunya para nabi yang lebih tinggi lagi. Nah, nafsu mutmainnah ini sudah tenang jiwanya, sudah tidak dipengaruhi lagi oleh berbagai macam bentuk kemungkaran, kemaksiatan. Hiruk pikuk alam dunia ini sudah tidak dipengaruhi lagi. Kalau sudah tidak dipengaruhi oleh hiruk pikuk urusan dunia, jiwanya sudah tenang, tidak gampang terombang-ambing, tidak gampang gelisah oleh kekacauan dunia, oleh fitnah dunia, maka dia berarti sudah memiliki nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena hanya kepada Allah lah dia kembalikan semuanya. Nah, itu saudara-saudara sekalian, ini dikatakan kita harus mengenal fa innahu la ya'rif nafsahu, supaya kita mengenal tentang nafsu-nafsu itu. Di antaranya 7 tingkatan nafsu tadi. Mengenal nafsu, kita harus mengenal jenis-jenisnya, supaya kita bisa melakukan muhasabah diri. Kita masih berada di posisi nafsu yang mana? Apakah di amarahkah, di lawamahkah, di mulhimahkah, atau sudah sampai kepada mutmainnah? Nah, bagi kita nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tertinggi. Kalau untuk radiyah dan mardiyah itu adalah nafsunya para nabi dan rasul. Itu. Nah, dengan demikian kalau kita sudah mengenal, sudah bermakrifat tentang nafsu itu, maka kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, mengatasi nafsu kita yang sebagai musuh terbesar dalam diri kita. Kita perangi. Caranya memerangi, mengendalikan diri, bermujahadah. Ketika timbul nafsu-nafsu yang rendah tadi, kita bermujahadah. Bagaimana bermujahadah itu? Tentu saja harus dengan ilmunya. Kita tidak bisa melakukan mujahadah apabila tidak didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara yang dirahmati Allah pada hari ini akan menjadi bekal bagi kita semua untuk bisa mengenal nafsu yang ada pada diri kita, yang kemudian dengan bekal ilmu tadi, lambat laun, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, kita mampu mengendalikan nafsu kita menjadi lebih baik ke depannya, terkendali. Kalau nafsu itu sudah terkendali, maka nafsu akan bisa kita bimbing ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya iman, dan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali secara singkat penjelasan tentang siapa orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian kesempatan malam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.